Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Naya di channel Herbalogi, channel tentang tanaman dan ramuan herbal. Nah, yang pasti ya teman-teman, apa kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bersemangat, dan bisa beraktivitas dengan lancar ya. Mudah-mudahan juga rezeki ngikut ya. Alirannya juga lancar. Nah, di video sebelumnya kita sudah mengenal mengenai tanaman angkung yang sangat banyak sekali khasiatnya ya. Salah satu manfaat dari tanaman angkung ini adalah untuk mengatasi stroke ya. Nah, di video kali ini kita akan mengupas mengenai penyakit stroke dan juga ramuan menggunakan tanaman angkung ataupun gendola hijau. Nah, sebelum kita masuk ke ramuan stroke dari angkung ataupun gendola ini, kita juga harus tahu dulu ya teman-teman, apa sih sebenarnya stroke itu ya. Nah, jadi stroke ini merupakan sindrom klinis dan gejalanya itu berupa gangguan fungsi otak yang dapat ya mengakibatkan kematian ataupun kecacatan yang menetap. Nah, stroke ini gejalanya bisa ringan, bisa juga berat ya. Apa aja sih gejala dari stroke ini? Itu diantaranya badan kita lemas, kaki ataupun tangan kita itu kayak tidak bertenaga ya, ataupun kita mengalami kesemutan. Nah, biasanya juga akan diikuti dengan cemas yang berlebih. Nah, bicara kita juga ini sudah mulai untuk artikulasinya kurang jelas ya. Dan kita bisa mengalami lumpuh sebelah. Nah, bisa juga mengalami kelumpuhan rahang ya. Makanya ya, kalau ada yang terkena, itu biasanya mulutnya itu, mohon maaf, bisa jadi mencong gitu ya. Itu karena adanya kelumpuhan dari rahang itu sendiri. Nah, biasanya juga kalau kita mengalami stroke itu, ini kita susah untuk mengontrol emosi kita. Kita bisa jadi gampang marah, gampang sedih, atau gampang tersinggung. Nah, kalau gejala ini itu tidak segera kita tangani teman-teman, ini bisa jadi akan mengalami kelumpuhan total. Nah, sebenarnya ada lagi resiko faktor-faktor lain ya penyebab stroke. Di antaranya itu karena kita mengalami diabetes mellitus ya, atau juga karena adanya peningkatan kolesterol ya, dan juga ini kebiasaan kita yang kurang baik lainnya yang bisa menyebabkan stroke adalah kita kurang olahraga ya, ataupun kita ini merokok. Ini juga bisa menjadi faktor penyebab ya seseorang itu terkena stroke. Serta juga bisa jadi kalau kita konsumsi alkohol ya, ini juga bisa menjadi pemicu ya dari faktor lainnya untuk penyebab stroke ini. Selain itu, untuk teman-teman yang mengalami obesitas, ini juga harus waspada ya, ataupun teman-teman yang mengalami hipertensi. Nah, untuk mengatasi stroke ini dengan angkung ataupun gendola ini teman-teman, ini kita bisa menggunakan gendola merah seperti ini, ataupun gendola hijau, ataupun yang biasa kita sebut dengan angkung ini ya. Nah, apa aja sih ramuan ya untuk mengatasi stroke menggunakan angkung ini? Yuk kita simak aja ya. Nah, untuk mengatasi stroke menggunakan angkung ini, ramuannya itu kita menggunakan daun serta buah dari gendola ini ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman bisa mempersiapkan kedua komponen ini ya. Nah, bagaimana sih untuk takarannya ya? Nah, teman-teman bisa sediakan 21 lembar daun gendola ataupun angkung ini ya. Jadi dipetik 21 lembar. Kalau bisa ya, itu dengan angka ganjil, makanya kita gunakan 21 lembar ya. Nah, selain itu teman-teman gunakan
buah dari gendola ini ya, itu sekitar 1 genggam. Kalau kita hitung itu ya sekitar 20 hingga 30 buah. Nah, daun ini apakah kita bisa gunakan yang merah atau yang hijau? Bisa gunakan ya. Kalau di tempat teman-teman ada yang hijau, monggo silahkan gunakan yang hijau. Kalau lebih banyak yang merah, silahkan gunakan yang merah ya. Nah, selain daun serta buah dari gendola ini ya, gunakan buah yang sudah matang ya, yang hitam-hitam seperti ini ya. Nah, kita juga gunakan jahe merah teman-teman ya. Seperti apa jahe merah ya? Jadi jahe merah itu seperti ini ya. Dia memang sedikit berbeda dari jahe biasa. Kulitnya itu agak memerah, cenderung ke hitam ya. Nah, seperti ini. Isi dalamnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini jahe merah. Kita gunakan sebanyak 2 ruas jari ya. Selain itu kita bisa tambahkan dengan 2 gelas air. Caranya seperti apa? Semua bahan tadi, daun, buah, serta jahe ya, ini bisa kita cuci bersih. Jangan lupa untuk senantiasa mencuci herbal ini menggunakan air yang mengalir. Lalu untuk daun dari gendola itu tadi bisa kita iris. Untuk buah serta jahe itu bisa kita geprek aja ya. Nah, lalu bahan-bahan ini kita rebus dengan 2 gelas air hingga nantinya menjadi 1 gelas air ya. Kita rebus dengan api sedang, itu cenderung kecil. Nah, kalau sudah menyusut airnya jadi 1 gelas, lalu kita matikan api dan kita saring ya. Nah, airnya ini nantinya yang akan kita minum ya pada saat airnya ini keadaannya hangat, bukan panas ya, hangat. Nah, kita minum itu setengah gelas untuk sekali minum. Nah, ramuan ini, ramuan gendola untuk mengatasi stroke ini, itu kita minum 3 kali sehari setelah makan ya. Jadi dalam keadaan perut yang sudah terisi ya. Nah, untuk teman-teman yang punya sindroma dingin, ini bisa tiap kali konsumsi ramuan gendola untuk stroke ini, itu bisa ditambahkan madu ya. Kalau nggak ada madu ya nggak apa-apa ya. Nah, kalau di tempat teman-teman itu susah untuk mendapatkan jahe merah ya, tidak apa-apa teman-teman. Bisa juga gunakan jahe yang biasa ya, yang kulitnya itu coklat muda atau cenderung kuning itu ya. Di sini fungsi jahe itu untuk menghangatkan badan dan untuk melancarkan peredaran darah ya. Jadi kita bisa gunakan gendola hijau maupun gendola merah, bisa juga gunakan jahe merah ataupun jahe biasa. Kalau ada madu bisa ditambahkan madu murni ya. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa ya. Nah, ini dia ramuan stroke dengan menggunakan angkung ataupun gendola ya. Teman-teman bisa menggunakan gendola yang ada saja di lingkungan teman-teman ya. Mudah-mudahan ramuan ini itu bisa membantu ya mengatasi keluhan dari yang teman-teman rasakan. Nanti di video lainnya kita masih akan membahas mengenai gendola ini ya, karena banyak sekali ini manfaatnya. Saya Naya pamit, sehatkan Indonesia dengan selalu konsumsi ramuan-ramuan herbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.